Alright, halo teman-teman semuanya. Kita kembali lagi di podcast Beyond the Degree by Chevening Alumni Association Indonesia. Dan hari ini kita udah kedatangan speaker kita yang sangat spesial, yaitu ada Bli Wahyu. Halo. Halo Bli Wahyu, thank you for coming. Jadi Bli Wahyu ini adalah seorang Chevening Scholars. Dari alumni tahun 2004 ya Bli ya? 2004 di University of Westminster London. Yes. Nah jadi hari ini sama Bli Wahyu dari Tempo, kira-kira mau ngomongin apa? Mungkin udah agak bau-baunya kecium sedikit ya terkait journalistic information. Tapi hari ini kita mau ngomongin banyak nih Bli tentang disinformasi dan juga terutama untuk anak-anak generasi muda ya, mungkin gimana kita bisa menghadapinya gitu dan kita bisa mencari kebenaran mungkin in a noisy society yang kayak sekarang udah banyak orang ini bilang A, ini bilang B, ini bilang C, terus mana yang benar gitu. Bahasa kerennya hoax ya, banyak hoax, orang betul. Disinformasi. Banyak. Sebetulnya ada 3 jenis tuh, disinformasi, misinformasi, malinformasi. Malinformasi itu yang beneran ada malicious information. Gitu. Oke, nice. Nah mungkin ini akan kita bongkar lebih lanjut ya. Tapi mungkin mau kenalan dulu kali sama Bli Wahyu. Kalau di Chevening alumni ini seringnya dipanggilnya Bli Komang. Iya, saya dari Bali, supaya lebih jelas dari Bali dipanggil Komang. Padahal nama saya nggak ada komang-komangnya. Nggak ada komang sama sekali. Dulu ada lagu yang terkenal namanya Idayu Komang. Oh, oke. Saya nggak tahu. Tapi saya tahu sekarang lagi ada lagu terkenal juga, judulnya Komang. Komang juga, iya mirip ya. Nah jadi nah mungkin boleh Bli kenalin dulu kenapa bisa jadi jurnalis gitu, sudah 24 tahun berkarir menjadi jurnalis, sampai sekarang memimpin Tempo.co gitu ya. Nah mungkin bisa di-share ke kita perjalanannya. Jadi saya sebetulnya masuk Tempo 2001, masih kuliah tuh di Surabaya. Di Universitas Airlangga, jurusan FISIP, komunikasi. Kebetulan koresponden Tempo di Surabaya waktu itu, almarhum Pak Z Abidin, butuh asisten. Nah, kita sebagai mahasiswa yang haus pekerjaan gitu, kita menawarkan diri magang gitu ya. Terus jadi asisten koresponden di Surabaya. Terus setelah lulus ada kesempatan apply di Jakarta, kemudian saya pindah ke Tempo di Jakarta. Jadi sejak awal memang karir jurnalistik saya ya dari awalnya di Tempo sampai sekarang. Kenapa tertarik pada jurnalisme? Mungkin karena saya suka dengan pekerjaan yang tidak di satu tempat gitu ya. Karena kalau kita jadi jurnalis itu kita memang harus keliling tuh. Saya ingat betul 5-6 tahun pertama jadi reporter, berangkat kerja itu pindah-pindah lokasinya. Jadi hari ini kita berangkat pagi bisa ke pengadilan, besok berangkat pagi bisa ke kantor kementerian apa, besoknya ke DPR. Jadi nggak punya satu titik yang dituju setiap harinya. Dan kita ketemu banyak orang yang beda-beda. Karena kita harus mencari informasi kan. Jadi hari ini ketemu pemulung, cerita kenapa mulung, kenapa bagaimana ceritanya, hidupnya seperti apa. Besoknya ketemu menteri, wawancara, bahkan wawancara presiden atau duta besar atau orang dari perusahaan yang besar banget sampai perusahaan yang baru mulai. Jadi ragam informasi yang kita bisa peroleh itu kaya banget, dan itu yang membuat saya jatuh cinta pada profesi ini. Tapi kenapa pada akhirnya stay selama ini Bli? Lama banget loh, 24 tahun tuh udah kayak anaknya udah kerja sekarang. Iya, karena jurnalis itu kan sebetulnya itu profesi ya. Jadi banyak yang seperti saya, sama seperti dokter gitu kan, dia stay dokter gitu kan, meskipun mungkin pindah-pindah rumah sakit. Jurnalis juga begitu, dia bisa tetap jadi jurnalis, tuh dia tetap bisa meng-create informasi gitu ya, memproduksi informasi dalam berbagai posisi. Kebetulan aja saya di satu perusahaan gitu ya, tapi rekan teman-teman seangkatan saya yang memulai jadi wartawan pada tahun-tahun itu, sebagian masih jadi wartawan, meskipun mungkin tempat bekerjanya berbeda-beda. Tandanya jadi it's not something special for being a journalist 24 years, itu bukan spesial. Tapi memang itu ya that's my career gitu ya. Iya, memang itu jalan yang mau ditempuh gitu. Bahwa ada juga yang pindah profesi, itu faktual juga. Dari profesi wartawan terus jadi menteri juga ada, banyak juga.
Nah, tapi kalau sekarang kan Beli posisinya udah direktur ya kan. Ya. Nah, tandanya mungkin gak tau nih, bisa kan direktur kan banyak kan belakang laptop gak sih? Kayak Mm-mm. kan correspondence, Ya. kayak email, surat. Tapi kayaknya tadi memori-memori hangatnya tuh banyaknya waktu jadi ini ya, reporter di Ya. waktu lagi turun ke lapangan, collecting stories. Kangen gak untuk yang itu-itunya? Atau sebetulnya bisa-bisa aja gitu kalau mau sekarang? Iya, sebetulnya jurnalis itu kan lifetime career. Jadi sekali jurnalis dia tetap jurnalis. Oke. Dalam beberapa occasion gitu saya tetap wawancara, saya tetap reporting, tetap kirim story. Beberapa bulan lalu saya baru ikut AI conference di Paris. Saya kirim laporan juga buat Tempo. Jadi itu terus menerus kita lakukan. Oke. Dan seringkali orang jadi khawatir kan, wah jangan ngobrol macam-macam sama Komang nanti dimuat di Tempo. Saya harus bilang, oh enggak, saya bukan aktif jurnalis anymore. Tapi mungkin disclaimer aja, di Tempo itu kan karena kami itu perusahaan yang dimiliki oleh banyak shareholder. Dan majority shareholdernya itu yayasan yang dimiliki oleh karyawan Tempo, sehingga trajektori karirnya memang dari wartawan bisa jadi manajemen gitu. Sebelum saya kan ada Mas Bambang Harimurti, Mas Torik Haddad, Mas Arief Zulkifli, itu juga semuanya dari redaksi. Jadi kalau di Tempo bukan something spesial juga dari redaksi jadi manajemen itu. Oke. Nah, mungkin penasaran sedikit nih sama perjalanan S2-nya Beli waktu itu kemarin. Nah, waktu itu kira-kira apa yang sesuatu yang mungkin melekat gitu ya dari Beli belajar journalism di Inggris pada waktu itu yang mungkin juga punya impact tersendiri ke karir Beli sebagai jurnalis. Kalau misalkan ada sesuatu yang memorable atau something that you learn and you bring home gitu. Iya. Saya ingat apply untuk scholarship di Chevening itu 2003 kayaknya ya, 2001 2002 2003, karena kan prosesnya setahunan ya. Dan kita waktu itu memang baru mengalami masa reformasi. 98 reformasi, saya mahasiswa di Surabaya, ikut demonstrasi, ikut menggalang teman-teman. Kebetulan di pers mahasiswa, saya dulu pemimpin redaksi di satu lembaga pers mahasiswa di kampus FISIP. Dan ketika masuk ke era reformasi, juga jadi wartawan di ibu kota, pergolakan politiknya waktu itu luar biasa kan. Kita lihat waktu itu ada pemilu yang setelah bertahun-tahun akhirnya bisa dilakukan dengan jurdil ya, relatif bersih. Tapi pemerintahan tetap berganti-ganti, tidak stabil. Dan saya merasa harus ada yang meredefinisi peran jurnalisme. Dari pers yang terbiasa bekerja di bawah sensor, di bawah kekangan penguasa gitu ya. Bagaimana sih pers harus bekerja di era kebebasan, di era yang membuka ruang untuk wartawan menulis apapun. Tempo yang waktu era Orde Baru terbit di bawah tanah sebagai stensilan yang difotokopi oleh aktivis mahasiswa waktu itu, tiba-tiba terbit lagi dan harus berkompetisi dengan banyak penerbit media yang semuanya berani juga. Jadi keberanian tidak lagi menjadi nilai lebih gitu untuk Tempo, sehingga harus ada sesuatu yang lain. Dan itu yang membuat saya setelah 2 tahun kerja, saya pikir saya harus punya informasi tambahan nih, saya harus punya knowledge baru, harus punya insight baru. Dan rasanya yang tepat untuk belajar ya di Inggris, karena kan sejarah pers itu banyak, sejarah pers bebas, freedom of the press itu banyak di Inggris. Ada BBC terutama di situ yang saya kepingin belajar, gimana sih sebuah institusi pers dibiayai oleh negara. Bagaimana sih sebuah institusi pers itu hidupnya dari iuran oleh warganya. Karena kalau kita orang yang berdomisili di Inggris, kita pun mahasiswa Chevening kan, kita kalau mau nonton TV itu harus bayar license fee. Benar. Untuk nonton TV gitu. Buat saya itu unthinkable itu. Kok sampai bisa sampai hari ini kok bisa sih orang begitu appreciate pada media, pada informasi.
Akhirnya saya apply Chevening. Oke, dan dapat akhirnya kuliah belajar di situ. Betul. Dan dapat apa yang mau diketahui didapatkan waktu di Inggris? Ada beberapa mata kuliah yang memang resonate betul dengan apa yang ingin saya peroleh. Ada beberapa dosen yang memang backgroundnya jurnalis BBC yang saya gali. Tapi justru yang menarik itu di sana waktu di Westminster, tesis saya waktu itu tentang change management. Oke. Bagaimana media seperti BBC berubah. Nah kebetulan Tempo juga sedang mengalami perubahan tuh 2004-2005, mulai digital, kita bikin koran, ada beberapa problem transformasi ya ketika kita berekspansi, dan justru saya mengaplikasikan apa yang saya pelajari di S2 itu untuk proses transformasi di Tempo. Okay. Tadi ngomongin perubahan ya dari yang tesisnya Bli. Kalau ngelihat sekarang tuh juga sebenarnya media tuh juga sedang mengalami perubahan ya sebenarnya era sekarang. Yeah. Dan bukan cuma medianya juga, cuman kan kayak world government gitu. Sekarang di tahun-tahun ini banyak sekali perubahan masif. Bahkan di tahun 2025 juga kita ngelihat ya ada banyak nih perubahan government gitu. Dan mungkin di Inggris sendiri juga kayaknya ada beberapa challenge-nya tersendiri juga lah gitu kalau ngomongin jurnalisme dan demokrasi gitu. Nah mungkin nih agak melipir dikit nih topiknya ya. Mungkin kita tadi udah dengar background-nya Bli seperti apa. Aku pengen tarik pelan-pelan ke kita ngomongin terkait perubahan ini nih. Kalau ngelihat sekarang era informasi di mana sumber udah sangat banyak gitu ya, dan juga media itu udah kayak just thousands of media channel yang mungkin di luar media-media yang tradisional gitu ya, udah banyak banget juga media-media channel online yang independen, yang dibikin juga sama masyarakat, dan dibikin juga ada lagi sama beberapa influencer-influencer mungkin misalkan, atau misalkan mereka sebuah komentator dan bikin channel medianya. Jadi sumber berita sangat banyak, tapi kita nggak pernah tahu sebetulnya mana yang betul-betul faktual. Mungkin kita tahu kalau kita melihat ada beberapa media yang memang jelas gitu ya ada kode etik jurnalistiknya seperti Tempo, tapi kalau misalkan kita lari ke sosmed itu kan udah wow, down the rabbit hole gitu ya. Gimana sebagai anak muda gitu ya, mungkin kalau waktu itu Bli juga mereflect perubahan changing era from before reformation to reformation sebagai anak muda belajar jurnalistik dengan sekarang nih anak muda Indonesia shifting from I don't know kedepannya tapi seperti apa, kita bisa tetap menemukan kebenaran gitu misalkan di dalam the changing tides of informations and fact checking and kira-kira gimana? Itu pasti keresahan banyak orang ya. Banyak orang yang concern dengan public domain itu pasti pernah berpikir tentang isu yang kita bahas ini. Waktu saya pulang dari Chevening 2005 itu lanskapnya udah berbeda banget dengan sekarang. Facebook mungkin belum ada ya 2005 itu. Facebook tuh saya ingat karena waktu saya SD. Jadi mungkin 2010-an ya, 2007 kalau nggak salah. Iya 2000 ya itu. Sekitar itu Google juga baru tuh 2008. Jadi lanskap digital, lanskap informasi, ekosistem informasi waktu itu 2005 dengan sekarang tuh beda jauh. Saya juga merasakan keresahan yang sama tuh setelah menjelang 2000, setelah sosial media betul-betul mendominasi ekosistem informasi kita. Jadi kan selalu ada dikotomi tuh ketika kita bicara ekosistem informasi, ada publisher, ada platform. Jadi publisher itu merujuk pada perusahaan pers atau organisasi news ya, news organization. Kemudian platform itu adalah intermediaries-nya, jadi perusahaan-perusahaan teknologi yang membangun medium untuk informasi itu sampai pada audiens. Ya kita sebutlah sekarang kan Facebook, Google, Instagram, TikTok itu semua platform. Dan perkembangannya yang terjadi sekarang itu memang kalau dulu di zaman media konvensional sumber informasinya tunggal kan, hanya publisher yang mendominasi
produksi informasi, sehingga mereka punya dominasi atas pembentukan realitas. Sekarang tidak bisa lagi seperti itu, karena platform ini mendemokratisasikan proses produksi informasi. Ini semua orang sudah banyak tahu tentang itu. Nah, problemnya sekarang ketika alat produksi informasi itu demokratis, siapapun bisa menyebarkan informasi, bisa memproduksi informasi. Bagaimana kemudian membuat signal-signal yang tepat sehingga user tidak atau audiens kita semua itu paham mana informasi yang akurat, mana informasi yang kredibel, mana yang tidak. Jadi kita perlu lebih banyak sinyal di tengah noise ini, di tengah kebisingan ini. Dan itu tidak mudah menyepakati sinyal yang tepat gitu, karena pemainnya banyak sekali dan setiap pemain itu punya kepentingannya sendiri gitu kan. Platform sebagai perusahaan teknologi dia tentu punya value, punya prinsip, punya regulasi untuk apa yang terjadi di atas platformnya. Publisher di satu sisi juga punya seperangkat prinsip, seperangkat indikator untuk menentukan mana informasi yang faktual dan tidak. Publik juga, publik kan sebagai representasi dari audiensnya, masyarakat sipil, aktivis, civil society organization juga punya aspirasi bagaimana seharusnya ekosistem ini dikelola. Nah, yang sekarang sedang terjadi menurut saya adalah proses membuat governance yang ideal itu. Dan dalam situasi ini memang akan terjadi banyak eksperimen, banyak tarik-menarik, banyak negosiasi, dan kita harus sering-sering membuka ruang untuk mencari mana format yang paling tepat. Banyak eksperimen. Dan tidak ada saya kira yang selesai sekarang, yang banyak proses yang sedang terjadi. Misalnya yang baru kita lihat Kementerian Digital menerbitkan peraturan tentang bagaimana menggunakan media sosial untuk anak gitu. Itu kan sebuah upaya untuk membuat governance. Mungkin belum ideal, nanti kita belajar apa yang harus disempurnakan. Tentang hubungan antara content creator, influencer dengan publisher dan dengan platform itu juga sedang ada upaya meregulate. Kita kemarin dengar ada peraturan pemerintah tentang tanggung jawab platform terhadap jurnalisme berkualitas yang mengharuskan platform bernegosiasi dengan publisher sehingga publisher punya ruang lah untuk terus memproduksi konten yang baik. Dalam konteks itu posisi konten kreator di mana, posisi influencer di mana, bagaimana meregulasi lingkup yang lebih luas di luar publisher, karena yang membuat informasi sekarang bukan cuma publisher. Jadi memang kompleks sekali isunya, tapi kuncinya saya kira adalah bagaimana kita mempertemukan berbagai kepentingan ini yang ujungnya adalah ekosistem informasi kita harus kredibel, harus menjamin akurasi dan integritas informasi. Karena kalau ini tidak terjadi, kita terancam mengambil banyak keputusan yang keliru. Karena kan publik itu setiap saat membuat keputusan berdasarkan informasi yang dia terima. Memilih presiden, memilih pekerjaan, memilih rumah sakit, sekolah, layanan apapun, itu kan berdasarkan informasi. Ketika ekosistem informasi kita tidak dilengkapi dengan tools yang memungkinkan kredibilitas informasi itu terjaga, maka akan ada banyak abuse. Di situ taruhannya. Tapi yang di-govern tuh ekosistemnya ya, bukan suara individunya. Karena misalkan ini menarik nih, karena kalau kita ngomongin influencer gitu ya, kayak yang tadi kita sempat ngobrolin tuh beli di situ. Influencer atau mungkin independen komentator yang mungkin mereka memang tidak ada sertifikasi gitu ya. Untuk jurnalisme atau mungkin belum melewati misalkan kayak training-training terkait kode etik jurnalistik seperti apa, tetapi mereka punya ilmu, ya kan, ilmu politik misalkan atau apapun lah isu, dan mereka membuat channelnya sendiri dan mereka punya audiensnya sendiri, dan itu kan gak apa-apa dong, ya kan, karena itu kan
bebas. kebebasan berekspresi kan. Betul, dan apa yang mereka omongkan di situ juga bebas karena itu kan value mereka, itu pendapat mereka. Tidak boleh di govern dong, ya kan, kebebasan berpendapat. Ya. Tetapi kalau ngelihat tren sekarang kan banyak orang itu yang ini tanpa mengeneralisir, tapi banyak orang tergiring oleh opini yang mungkin menggugah perasaan mereka atau mungkin mengkonfirmasi apa yang mereka sudah percayai sebelumnya, sehingga terbentuklah polarisasi ini kan. Jadi ada yang mengikuti mazhabnya siapa. Nah, tapi orang-orang ini ya tadi kan memang punya audiens dan menggiring opini karena memang pendapat mereka kuat gitu. Tapi kita tidak ada pertanggungjawaban apakah pendapatnya itu faktual gitu kan. Nah mungkin apakah kalau kasus-kasus misalkan independen komentator seperti ini yang mungkin memang fact checkingnya agak rancu gitu ya, abu-abu. I mean it's good if they present fact checking in their presentation or podcast gitu ya. Tapi kalau memang agak kurang, apakah yang seharusnya di govern itu tuh si tokoh-tokoh yang sharing their opinion ini, atau tadi aku menarik tadi yang Beli bilang adalah governing the ecosystem gitu. Sebetulnya ada dua aspek tuh dari kondisi yang tadi kita bahas. Pertama dari sisi audiensnya, bagaimana kita memastikan internet user, audiens, halayak ramai inilah, dia juga tidak mentah-mentah menelan semua informasi yang dia dengar, yang dia tonton di internet gitu ya. Kemampuan untuk berpikir kritis, critical thinking itu jadi penting banget. Karena tanpa itu maka kita akan jadi budak algoritma aja kan. Kita akan down to the rabbit hole itu seperti yang tadi kamu sebut. Jadi itu aspek yang sangat penting ya, bagaimana memastikan publik kita terutama anak-anak muda itu kritis mencerna informasi, paham bagaimana metode mencari kebenaran, bagaimana memverifikasi informasi, melakukan cross checking, filtering mana yang yang hanya hoax dan mana yang faktual. Itu di sisi audiensnya. Nah, di sisi produsen informasinya, supply-nya ini, saya kira memang ada limit juga terhadap kebebasan berekspresi itu. Jadi ketika ekspresi itu kemudian mengundang kekerasan, ketika ekspresi itu mengajak orang untuk berbuat kejahatan, itu sebetulnya ya harusnya sudah di limit tuh, harus ada upaya untuk memberikan sanksi atau meremove konten itu karena potensial harmful gitu kan. Itu yang malinformasi tadi. Iya, malinformasi itu. Karena kalau misinformasi itu kan informasi keliru yang disebarkan tapi si penyebar tidak tahu kalau itu keliru. Jadi dia misinform. Kalau disinformasi dia tahu bahwa informasi itu keliru tapi tetap dia sebarkan. Macam-macam motifnya, propaganda, satir, prank. Bisa juga politik, buzzer ekonomi, masuk ke situ. Buzzer bisa juga. Nah, yang malinformasi ini yang harus betul-betul diregulasi. Nah, itu yang menurut saya memang kurang tertata gitu ya, sehingga selalu ada potensi-potensi insiden yang terjadi. Kita dengar kemarin di Inggris ya, waktu ada riot ketika ada satu pembunuhan yang diduga dilakukan oleh imigran, kemudian langsung ada kerusuhan. Di kita di Indonesia juga pernah terjadi kejadian serupa di Sumatera. Ada insiden seseorang diduga mencemari atau mengotori tempat ibadah, kemudian itu diduga dari agama yang berbeda, itu langsung kerusuhan. Jadi potensi kekerasan yang terjadi akibat informasi yang keliru ini sebetulnya besar banget. Betul. Nah, itu yang kenapa harus ada governance. Governance-nya di mana? Governance-nya bisa di pelaku informasinya, produsen informasinya, tapi juga harus bareng-bareng juga gitu. Karena memang sensitif ya antara kebebasan berekspresi dan menjaga ketertiban umum, menjaga keselamatan publik, itu juga harus ada indikator-indikator yang rigid dan kemudian acceptable untuk semua, tidak di-enforce secara top down.
yang kadang-kadang juga kemudian bisa dimisinterpretasi atau disalahgunakan menjadi censorship. Betul. Itu yang banyak khawatir kan orang. Iya, itu tuh yang rancunya adalah ketika mendengar governance langsung larinya ke Ya, censorship, pembungkaman. betul. Memang ada potensi lari ke situ dan memang ada juga insiden-insiden ketika itu terjadi. Tapi bukan berarti kemudian kita karena ini rumit dan kompleks kemudian kita tidak mau mengatur. Dan saya kira what at stake itu adalah public interest. Karena itu memang harus diatur, sosial media harus diatur. Apalagi nanti ketika ada AI, bagaimana akal imitasi juga bisa menjadi produsen informasi, bisa mengenerate buzz gitu tentang sesuatu yang sebetulnya direkayasa oleh akal imitasi. Bagaimana menjamin value-value yang kita yakini sebagai kolektif, kesadaran kolektif kita yang kita amini sebagai value kita bersama, demokrasi, keadilan, penghormatan terhadap hak asasi manusia, itu semua bisa berubah kalau tools untuk meng-create collectivism consciousness ini kemudian dikuasai oleh non-human gitu. Governance-nya seperti apa? Ini juga sesuatu yang pelik sekali dan terus juga dibahas. Dan saya kira semakin banyak yang membahas, semakin banyak yang aware dan memberikan ide, semakin bagus. Ya, dan saya rasa juga pentingnya governance ini kalau ngeliat kasus yang tadi ya, karena kan kita ngeliat banyak potensi dari malinformasi itu kan jatuhnya ke konflik horizontal ya, jadinya polarisasinya tuh mengarah ke kebencian gitu kan, jadi saling menyalahkan gitu. Bahkan bisa kita lihat juga misalkan ada si kelompok percaya A, kelompok percaya B, seakan-akan ngelihat satu sama lain tuh kayak jahat gitu loh, kayak kamu tuh ya kamu yang mengutarakan kebohongan gitu, padahal mungkin dua-duanya nggak aware gitu bahwa mereka juga ada teriring opini, to some extent ada ketidakbenarannya juga gitu mungkin di pendapat-pendapat orang yang mereka ikuti. Tapi kan mereka nggak tahu tuh, belum tentu mereka aware bahwa di dalam sebuah opini itu ada memang tendensi untuk ketidaktahuan juga. Iya, kuncinya untuk bisa mengurangi polarisasi dan membuat orang lebih toleran, memang harus paham dari mana opini pihak seberang itu bermula gitu ya. Apa konstruksi argumentasinya, apa evidence-nya, apa yang membuat pihak seberang punya persepsi seperti itu. Nah, kadang-kadang itu susah dilakukan ketika semua feed informasi kita berasal dari satu sumber. Jadi kita meng-create yang disebut sebagai echo chamber itu, yang kita hanya mendengar orang-orang yang senada, yang setuju sama kita gitu. Sehingga sulit sekali menyeberang ke kubu sebelah, dan itu yang membuat kita tidak bisa rukun, tidak bisa berjalan seiring. Nah, ini ngomongin echo chamber menarik nih, Bli. Soalnya apalagi mungkin untuk generasi yang muda banget nih ya, yang 2000-an ke atas, yang memang sudah lahir dengan gadget di hadapannya gitu. Saya lihat tren ini hanya pribadi ya, nggak ada backingan data nih, tapi tren penglihatan saya adalah ada tendensi untuk mencari informasi itu ke sosmed gitu ya, TikTok gitu terutama, yang dan mungkin kalau saya lihat generasi saya, teman-teman saya gitu, bukan generalisasi, cuman kayak penglihatan pribadi aja, kayaknya tuh kita juga konsum sosmed nih, tapi to some extent ketika kita kayak apaan sih ini aneh, ada tendensi untuk membuka berita gitu. Jadi misalkan gak harus yang kayak berita yang berat-berat lah, tapi berita-berita yang mungkin kayak media-media yang independen atau yang kayak media-media anak muda, tapi at least ada upaya verifikasi. Iya gitu, untuk kayak fact checking atau at least mencari opini lain yang berbeda, yang mungkin kayak yang ini tapi bilangnya kayak gini gitu, habis itu menjadi sebuah diskusi. Tapi echo chamber yang sekarang terjadi ini mungkin ada generasi tertentu yang memang hanya melihat dari satu sosial media, dan itu terus kan sosial media yang dipakai, jadi tuh projected banget, dan itulah yang akhirnya menjadi kebenaran bagi mereka. Tapi mungkin belum ada familiarisasi untuk melakukan insting untuk critical thinking gitu, instingnya. Jadi kayak
untuk fact checking. Nah, ini gimana ya memunculkan budaya gitu. Kalau misalkan dari perspektif Bli ya, memunculkan budaya critical thinking di generasi muda yang memang sudah lahir dalam echo chamber itu. Iya, pasti nggak mungkin itu dibebankan kepada si user itu sendiri. Itu saya kira yang harus kita pahami bersama gitu ya. Kalau kemudian ada yang mengatakan, oh itu kan pilihan si user, jadi terserah dia mau mengkonsumsi informasi yang senada, yang mengafirmasi apa yang dia yakini, ya itu pilihan dia. Saya kira nggak sesimpel itu ya. Karena platform juga punya tanggung jawab untuk memastikan itu tidak terjadi. Government juga punya tanggung jawab untuk memastikan itu tidak terjadi. Jadi digital disruption itu kan memang terjadi kira-kira mungkin 5-7 tahun yang lalu, tapi sampai sekarang rasanya belum ketemu equilibriumnya. Karena itu menurut saya ya kuncinya memang akui dulu bahwa itu persoalan. Bahwa kurangnya critical thinking itu nggak bisa disalahkan pada si anak atau si generasi Z itu atau siapapun gitu ya. Semua harus bertanggung jawab. Jadi sekolah, guru, platformnya, media. Dan saya kira kalau kita semua accept our responsibility bahwa ekosistem informasi ini terlalu penting untuk diserahkan pada mekanisme pasar gitu ya, harus ada government, harus ada governance, siapa mengambil peran apa, itu yang harus kita bahas. Ini menarik karena tadi ngomongin sebetulnya siapa, who bears the responsibility gitu kan. Of course kita nggak bisa menyalahkan hanya kepada user. Tapi aku tadi jadi mikir, Bli, gimana kalau sebetulnya memang si pemilik media ini, si pemilik sosial media ini memang diuntungkan gitu dengan adanya budaya-budaya itu terjadi gitu. Jadi mereka memang ingin memelihara supaya echo chamber ini tetap ada, karena dari situlah mereka diuntungkan gitu kan. Bahkan misalkan nih kita ngomongin terkait upaya-upaya verifikasi gitu ya di sosial media. Ada sekarang sosial media yang bisa ada aja dapat verifikasi kalau bayar gitu kan. Jadi kan tadinya sekarang semua orang bisa dong terverified asal bayar aja gitu. Pada akhir-akhirnya kan uang. Nah jadi aku lihat ini jadi lapisan tantangan berikutnya nih. Yang ini kepada siapakah kita akan mendapatkan bantuan gitu kan. Nah kira-kira kalau pendapat dari Bli apa gimana ya, bagaimana kita masyarakat ini bisa saling melindungi sih satu sama lain mungkin ya, kayak educating each other. Karena gini, kalau misalkan memang ada orang yang diuntungkan dengan adanya polarisasi dan disinformasi ini, tandanya kan kita harus saling membuka cakrawala satu sama lain dong. Bahwa tandanya hey, kamu tuh sedang ada di dalam ini loh, roda ini, ayo kita keluar gitu kan. Nah gimana tuh caranya? Ya memang setiap pembuat platform itu kan pasti ingin engagementnya tinggi kan. Kalau saya punya platform gitu ya, saya startup yang kemudian berhasil bikin satu platform yang usernya banyak dan time on site-nya tinggi kan, saya juga diuntungkan. Itu saya kira alamiah lah ya. Itu memang motif utamanya seorang developer, seorang programmer atau perusahaan teknologi ya ingin usernya banyak dan usernya enjoy di situ, nyaman di situ dan menggunakannya terus. Nah, di situ bisnis modelnya memang begitu gitu kan. Nah, pertanyaannya kemudian bagaimana memitigasi resiko, bagaimana mengurangi potensi dampak negatif ketika ada abuse dari penggunaan platform tersebut. Nah, disinilah kemudian sebetulnya harus ada diskusi tuh. Yang mengingatkan tuh siapa? Yang mengingatkan harusnya media monitoring groups, bisa civil society, bisa advokat, kelompok advokat yang peduli pada children's well-being gitu, atau banyaklah kelompok-kelompok kepentingan yang harusnya diberi ruang untuk menyuarakan, dan juga harus ada riset
kan nggak bisa kita subjektif juga menuduh Iya, ini dan itu. betul. Karena itu salah satu tuntutan teman-teman aktivis yang saya dengar adalah keterbukaan data Ya, untuk perusahaan platform. very important. Supaya ini kan udah jadi public domain ya, bukan lagi private eh, area gitu. Sehingga harusnya supaya kita bisa muncul dengan policy yang tepat, biarkan dong peneliti masuk dapat datanya. Dulu tuh gampang sih, beberapa platform itu open banget soal data user, behavior user. Sekarang makin kesini makin susah. Hmm. Mungkin mulai dari situ. Karena Karena sekarang dari ya sudah menjadi currency data tuh. iya, padahal kita butuh merumuskan policy yang tepat, dan kalau ndak ada datanya mudah sekali juga terjadi asimetri informasi kan. Hmm. Perusahaan teknologi akan bilang itu nggak benar, yang benar begini. Karena datanya saya yang tahu gitu. Sementara periset bilang enggak kok. Jadi debat kusir. Betul. Ya. Tapi apakah kalau misalkan ngelihat ya dari skop yang lebih besar lagi, Bli, dari misalkan pemerintah gitu ya, world government lah gitu di dunia, apakah memang karena gini, kalau saya melihat sekarang sepertinya memang ada usaha untuk memelihara pembodohan masyarakat gitu. Jadi memang semakin masyarakat tidak tahu dan semakin masyarakat itu ya terbungkus saja di dalam chambernya masing-masing, itu akan jauh lebih baik gitu untuk mungkin agenda-agenda tertentu dijalankan. Kalau ngomongin demokrasi gitu ya, kan sekarang kita lihat mungkin sekarang adalah ronde-ronde yang cukup pivotal lah ya di dalam era demokrasi global gitu, dengan adanya pemilu masif 60 negara tahun lalu, dan sekarang juga banyak negara sedang transisi gitu ya, 100 hari pertama, berapa hari pertama gitu. Kita mulai melihat nih ada shifting trend yang mungkin kita pasti rasakan, sekecil apapun kita rasakan. Nah ini udah mulai terlihat banget di sosial media manapun, orang-orang mulai yang tadinya mereka nggak terlalu peduli misalkan sama politik, sama isu pemerintah, mereka mulai ngerasa ada sesuatu yang salah. Iya. Gitu. Mereka mulai bersuara tuh di sosial media, kayaknya ini kacau banget deh kayak gini gitu. Nah, tapi ada beberapa kelompok yang memang tidak punya akses kepada sosial media ini gitu ya. Dan mungkin untuk teman-teman yang memang tidak ada akses ke informasi yang lebih gitu ya, jadi mereka terkungkung saja di dalam ketidaktahuannya, dan mereka percaya aja nih sama narasi mungkin yang dari pemerintah dibilangnya sekarang bangsa kita baik-baik saja kok begitu. Nah, mereka percaya gitu kan, karena tidak ada akses untuk counter bahwa sebetulnya memang ada sesuatu yang harus diperhatikan. Nah ini bagaimana? Ini kita nggak usah ngomongin solusi ya, karena kan ini banget ya, kompleks banget, saya juga nggak tahu ngomonginnya. Cuman kayak gimana Bli melihat fenomena ini gitu? Yang pertama-tama harus dilakukan memang menjamin tidak ada yang disembunyikan. Jadi ketika ada wrongdoing, ketika ada pelanggaran, hal pertama tentu adalah mengekspos wrongdoing itu. Perkara bahwa kemudian informasi mengenai wrongdoing itu sampai atau tidak kepada halayak ramai, itu nomor 2. Yang pertama harus terekspos dulu, karena kalau nggak terekspos, bagaimana kemudian kita sampai pada tahapan-tahapan berikutnya, membangun kesadaran, menggerakkan massa untuk memprotes keadaan gitu kan. Jadi yang pertama-tama adalah memastikan tidak ada yang disembunyikan. Jadi transparansi jadi penting. Atau paling tidak upaya untuk membuka celah informasi sehingga tidak semuanya kedap gitu. Nah, itulah yang sebetulnya dilakukan oleh para wartawan investigasi gitu kan. Dan juga yang saya dengar belakangan kan ada BIN baru tuh, Badan Intelijen Netizen. Nah, mereka punya banyak informasi ya, civil society, watchdog di sosial media, sebenarnya punya peran itu membongkar supaya yang disembunyikan itu kemudian terbuka. Nah, dari situ kemudian baru kita coba melihat kenapa informasi-informasi yang penting dan menyangkut hajat hidup orang banyak ini tidak sampai kepada orang ramai. Di mana problemnya? Apakah ada
censorship, apakah ada glitch dalam algoritma distribusi konten di sosial media Atau atau ada apa, pengalihan atau ada isu. pengalihan isu, atau memang audiensnya tidak tertarik dengan formatnya. Betul, bisa. Bisa jadi formatnya membosankan. Ketika anak-anak muda lebih suka melihat yang concise, pendek, visual, informasi-informasi penting dikemas dalam bentuk teks misalnya. Itu kan berarti perlu adjustment dari format informasi itu. Jadi saya kira pertama-tama jangan menyerah untuk membongkar yang tertutup. Apalagi kalau itu pelanggaran. Itu dulu yang kita harus dorong tuh. Nah dari situ setelah informasinya terbuka baru kita bicara bagaimana itu terdistribusikan, bagaimana itu menyentuh aspek emosi dan afeksi sehingga kemudian mereka tergerak, kelompok besar yang bisa mengubah keadaan ini kemudian bersama-sama bergerak. Tapi tandanya itu juga bisa menjadi mandat individual juga ya. Jadi untuk bisa menyuarakan kebohongan atau kayak berusaha untuk membongkar kejahatan itu bukan hanya untuk tugas third society aja, tapi juga individu gitu. Iya, saya kira itu yang kesadaran itu yang juga semakin meluas ya sekarang. Ada keberanian untuk bicara, ada kesadaran untuk mencari alliance, mencari sekutu gitu ya, orang-orang yang punya value dan prinsip yang sama gitu ya. Karena kalau bersama-sama tentu akan jadi lebih kuat gitu gerakannya. Oke Bli, ini diskusinya menarik banget. Tapi kayaknya kita bisa stop di sini. Tapi mungkin one last questions sebelum aku bisa rangkum dan tutup diskusi kita. Kalau dari Bli Komang melihat Indonesia 2030 misalkan ya, nggak usah jauh-jauh deh, 5 tahun, enggak dong sekarang, 5 tahun ke depan 2030. Kira-kira tren media, informasi, jurnalisme itu akan seperti apa dan akan banyak nih generasi muda yang akan mengambil alih ya kan. Sekarang mereka mungkin SMA, SMP, tapi in 5 years mereka yang akan jadi pengambil keputusan di negara ini gitu. Nah, gimana tren media mungkin dalam 5 tahun ke depan itu juga bisa merangkul generasi ini dan memastikan bahwa kita sedang membesarkan generasi yang memelihara critical thinking dan juga generasi pencari kebenaran gitu. Bagaimana media ya, bentuk baru media. Saya kira esensi dari organisasi pers atau publisher informasi pada umumnya kan produksi jurnalistik ya, produksi konten-konten jurnalistik. Dan yang paling esensi dari jurnalisme itu sebetulnya adalah metode verifikasinya, disiplin verifikasi ala jurnalistik. Jadi bagaimana memastikan informasi itu tidak dari satu sumber saja, bagaimana memastikan informasi itu mencakup semua angle, balance, berimbang, terkonfirmasi. Jika ada yang dituduh, ada ruang untuk menjawab tuduhannya. Sehingga sebuah informasi itu ketika sampai kepada audiens itu lengkap gitu ya. Dan dengan kelengkapan itu dia si audiens bisa memutuskan dia berbuat apa berdasarkan informasi yang akurat. Saya kira fungsi itu tidak akan berubah. Dan fungsi itu sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu dan akan terus ada. Karena manusia butuh informasi yang akurat untuk membuat keputusan yang benar. Saya ingat dulu ada tesis dari seorang ekonom, Joseph Stiglitz, yang dapat Nobel, yang menyebut bahwa jurnalisme itu sebetulnya adalah public goods. Karena tanpa jurnalisme, ekonomi pasar itu akan asimetrik. Hanya orang yang punya informasi yang dapat keuntungan, bisa mengkapitalisasi informasi untuk profit making. Dan itu tidak sehat. Karena itu jurnalisme dibutuhkan agar market itu berfungsi sempurna. Seorang ekonom lain, Amartya Sen, juga bilang informasi yang equitable, yang merata itu bisa mengurangi kemiskinan. Jadi banyak
teori, banyak riset yang sudah dilakukan yang membuktikan bahwa society, masyarakat yang sehat itu butuh informasi. Dan metode untuk menemukan, mencari informasi yang sehat, yang akurat, yang lengkap itu adalah jurnalisme. So, introducing jurnalisme ke anak-anak muda, mungkin memang itu yang menjadi tantangan kali ya, karena mencari cara baru, mencari bentuk-bentuk baru, mencari format-format baru yang memang bisa menyesuaikan dengan generasi. Wartawannya harus menyesuaikan diri, medianya harus beradaptasi, harus mendengar apa kebutuhan informasi dari audiensnya dan melayani audiensnya dengan format yang tepat. Jadi kuncinya itu. Kalau dia bisa melakukan itu, maka 2030 kita akan melihat tetap ada jurnalisme, mungkin dengan format yang berbeda, dengan organisasi yang berbeda, tapi tetap akan melayani publik. Dan memberikan kepercayaan juga ya sebenarnya ke anak mudanya untuk kayak bisa menemukan modelnya mereka sendiri. Kayak bocor halus sih. Ya kan menemukan modelnya sendiri tuh jadi. Iya, anak-anak muda akan menemukan modelnya sendiri ya. Wartawan-wartawan muda akan menemukan cara berceritanya sendiri. Oke. Alright, Bli, thank you so much. Semoga conversation kita hari ini juga bisa menjadi cara tersendiri nih untuk menginspirasi teman-teman yang dengar di rumah. Ya kan, jadi thank you so much untuk ngobrol-ngobrol hari ini. Semoga nanti bisa sharing-sharing lebih banyak lagi mungkin di konten-konten Chevening Association berikutnya. Siap, terima kasih banyak. Berikutnya. Thank you, Bli Komang. Thank you. Alright teman-teman, thank you so much for listening di podcast Beyond the Degree bersama Bli Komang by Chevening Alumni Association Indonesia. Stay tune ke podcast kita episode berikutnya and see you.